Kemudian yang kedua yaitu DM tipe 2, ini disebabkan oleh kegagalan relatif sel beta dan resistensi insulin yang muncul setelah usia 40. Jadi untuk DM-DM yang terjadi di masyarakat itu paling banyak pada DM tipe 2. Ini yang terjadi pada kelompok usia dewasa di atas usia 40 tahun. Kemudian ada satu lagi yaitu tipe DM gestasional atau DM yang terjadi pada kehamilan, dan ini bisa terjadi pada saat dia sebelum hamil itu sudah mengalami diabetes mellitus atau sering disebut DMH atau DM pragestasional, atau saat hamil saja diketahui bahwa ternyata pada saat hamil gula darahnya menjadi meningkat atau sering disebut dengan DM gestasional. Jadi ada tipe ya, ada 3 tipe yang diabetes mellitus. Kemudian, kapan seseorang itu dikatakan DM atau menderita diabetes mellitus atau mengalami diabetes mellitus, itu ada beberapa kriteria juga, ada beberapa referensi. Ini salah satunya adalah sesuai dengan kriteria standar of medical care on diabetes tahun 2010, bahwa seorang dikatakan DM apabila yang pertama, kadar HbA1c lebih dari 6,5%. Jadi hemoglobin dalam darah yang berikatan dengan gula itu lebih dari 6,5%. Kemudian gula darah puasa lebih dari 126 mg per desiliter, glukosa plasma lebih dari 200 mg per desiliter. Ini selama tes toleransi glukosa oral dengan asupan sebanding dengan glukosa anhidrous yang dilarutkan. Kemudian bisa juga seseorang dikatakan DM itu apabila penderita dengan keluhan klasik hiperglikemia atau krisis hiperglikemia dengan glukosa darah sewaktu lebih dari 200 mg per desiliter. Jadi ada beberapa kriteria seseorang dikatakan mengalami diabetes mellitus. Nah, ini yang perlu diketahui oleh kita semua, adik-adik mahasiswa sebagai seorang nutrisionis atau sebagai seorang dietitian atau calon ahli gizi, apa yang terjadi pada pasien dengan DM ini sehingga perlu pengaturan makan khusus. Ini ternyata pada kondisi DM itu terjadi perubahan metabolisme terkait zat gizi. Yang pertama, perubahan metabolisme terkait gizi ini berkaitan dengan peran insulin. Jadi insulin itu dihasilkan oleh sel beta pankreas yang berperan pada penyerapan glukosa. Dan insulin ini juga berperan dalam meningkatkan penggunaan dan penyimpanan glukosa, meningkatkan sintesis protein, dan meningkatkan penyimpanan lemak. Ini mungkin kalau adik-adik mahasiswa pernah mempelajari tentang gizi makro ya, tentang metabolisme karbohidrat, metabolisme protein, metabolisme lemak, nanti di situ akan bisa kita ingat lagi peran insulin itu di dalam metabolisme ketiga zat gizi makro itu seperti apa. Kalau insulin terganggu, otomatis metabolisme dari 3 zat gizi makro itu yaitu karbohidrat atau glukosa, protein, dan lemak juga itu terganggu. Nah, pada DM tipe 2 ini terjadi kerusakan mekanisme kerja insulin sehingga berdampak pada gangguan metabolisme terkait zat gizi. Konsekuensi metabolisme karbohidrat terganggu ini menyebabkan adanya poliuri, polidipsi, polifagi. Jadi adik-adik sudah tahu ya yang disebut poliuri itu apa, polidipsi apa, polifagia apa. Jadi poliuri itu apa? Banyak apanya kalau poliuri? Banyak urinnya ya. Banyak urinnya. Polidipsi itu mudah haus atau sering haus, polifagi itu banyak makan. Jadi karena metabolisme karbohidrat terganggu sehingga menyebabkan 3 gejala ini. Ini adalah 3 gejala khas seorang diabetisi yang mana karena kerja insulin terganggu sehingga menyebabkan keluhan trias poli atau poliuri, polidipsi, dan polifagi. Nah, kemudian peran insulin dalam meningkatkan laju serapan glukosa menurun sehingga menyebabkan hiperglikemia. Jadi insulin itu gampangnya berperan di dalam mengangkut gula dari pembuluh darah untuk bisa dimasukkan ke sel-sel tubuh agar bisa diserap, diedarkan, berfungsi sebagai fungsi utamanya glukosa atau karbohidrat sebagai sumber tenaga menjadi tidak bisa berjalan dengan baik sehingga
gula yang harusnya sebagai sumber tenaga, tapi akan menjadi menumpuk di dalam darah sehingga tidak bisa digunakan sebagai sumber tenaga. Akhirnya menjadi hiperglikemia, yaitu tingginya kadar glukosa di dalam darah. Nah, ambang batas ginjal untuk glukosa itu adalah 180 mg per sen. Jika glukosa plasma meningkat, jadi di dalam plasma meningkat di atas 180, maka glukosa akan masuk ke dalam urin. Jadi masuk ke dalam air kencing kita. Akhirnya menjadi kondisi yang disebut glukosuria. Jadi ada keterbatasan juga kerja ginjal itu dalam mensekresi, sehingga di sini apabila melebihi glukosa di dalam plasma, akhirnya yang harusnya gula tidak keluar dalam urin menjadi keluar dalam urin, menjadi glukosuria. Ini salah satu tanda khas juga seorang yang mengalami diabetes itu kalau dicek urinnya nanti hasilnya glukosa positif, berarti ada glukosa di dalam urin. Ya. Kemudian terkait dengan perubahan metabolisme yang lainnya, yaitu masih lanjutan dari karbohidrat, adanya glukosa dalam urin ini, dengan adanya glukosa di dalam urin itu, maka dibutuhkan bersamaan dengan air atau diuresis osmotik, sehingga menyebabkan peningkatan buang air kecil atau poliuria. Jadi kalau glukosa dalam urinnya positif, maka akan menyebabkan peningkatan buang air kecil atau poliuria. Itu salah satu tanda tadi ya, trias poli tadi, poliuri, polidipsi, polifagi. Kemudian berikutnya, banyaknya air yang hilang dalam urin ini akan menyebabkan dehidrasi sehingga menyebabkan rasa haus. Nah, di sini berkaitan ya. Di sini ada glukosa di dalam urin, urinnya banyak, kemudian mengalami dehidrasi, akhirnya pasien haus, sering merasa, kalau bahasa Jawanya itu ngorong, jadi merasa kering sekali tenggorokannya, seperti kita habis melakukan aktivitas olahraga yang berat, kemudian kita terlambat untuk minum, seperti itu rasanya. Jadi haus sekali. Ini salah satu ciri-ciri klasik dari seorang diabetesi. Kemudian elektrolit juga akan banyak hilang dalam urin. Jadi jumlah glukosa yang hilang dalam urin sangat besar. Oleh sebab itu, untuk menjaga keseimbangan energi, maka penderita akan membutuhkan makanan dalam jumlah yang lebih banyak. Atau di sini reaksinya itu seorang yang diabetesi itu akan merasa mudah lapar, cepat sekali lapar, karena ini tadi sel-selnya kelaparan. Kemudian glukosanya banyak terbuang di dalam urin, dehidrasi, haus, kemudian kelaparan. Makanya seorang diabetesi yang sudah lama itu ciri-cirinya diantaranya makannya banyak tetapi tidak bisa gemuk karena sel-selnya lapar. Yang tinggi itu glukosanya dalam darah, tapi yang masuk ke sel-sel tubuh sedikit. Itu seperti itu metabolisme yang terjadi pada seorang yang diabetes. Kemudian konsekuensi dari hiperglikemia ini adalah percepatan katabolisme lipid. Jadi katabolisme lipid itu pemecahan lemak ya. Jadi apabila kadar glukosa di dalam darah tinggi, maka lemak-lemak akan dibongkar, ya, akan dibongkar. Kemudian terjadi peningkatan benda keton, kan produk dari katabolisme lemak, pembongkaran lemak dalam tubuh itu dalam bentuk benda keton. Kemudian mengalami penurunan sintesis asam lemak dan trigliserid, terjadi asidosis dan ketosis. Salah satu tandanya adalah nafas orang diabetesi itu bau keton, jadi baunya khas, gitu ya. Kemudian dengan meningkatnya benda keton menyebabkan pH rendah sehingga merangsang pernafasan yang cepat. Jadi sudah ngorong tadi, kemudian nafasnya itu khas berbau keton, kemudian nanti karena pH-nya rendah sehingga nafasnya menjadi cepat, dalam, dan teratur. Jadi seperti ngos-ngosan. Seorang yang mengalami diabetesi dalam kondisi hiperglikemia, dalam kondisi asidosis, dalam kondisi dehidrasi, hal ini yang berisiko mengancam jiwa pasien, bisa menyebabkan pasien koma dan bisa berlanjut ke kematian apabila tidak bisa tertolong dengan cepat. Di kondisi mengapa diabetes ini juga sebagai penyakit juga yang berisiko menyebabkan kematian, karena memang secara metabolisme terjadi perubahan seperti itu. Apabila tidak terkontrol maka akan berisiko mengalami koma dan kematian. Kemudian masih metabolisme ya, karena ini penting sebagai dasar pengetahuan mahasiswa agar bisa nanti
merencanakan terapi gizinya seperti apa sesuai dengan perubahan metabolisme yang terjadi pada pasien diabetes. Jadi protein itu akan terdegradasi atau dipecah, proteinnya akan dipecah menjadi asam amino dan akan diubah menjadi glukosa. Jadi pembentukan apa? Pembentukan glukosa dari sumber protein, apa namanya prosesnya. Mungkin adik-adik masih ingat, ada gluconeogenesis, ada glikolisis, dan lain-lain. Ini gluconeogenesis ya. Kemudian degradasi protein otot. Jadi protein itu kan ada yang disimpan di otot ya. Otot-otot kita itu mengandung protein, itu akan menyebabkan terjadinya penurunan massa otot dan kelemahan otot rangka. Jadi pada pasien diabetes yang lama itu nanti akan berisiko otot-ototnya menjadi kendor, ya. Kurus, otot-ototnya kendor, kemudian rangkanya menjadi lemah, itu karena proses degradasi protein yang terjadi akibat perubahan metabolisme terkait dengan kerja insulin yang di awal tadi. Nah, asam amino oleh sel tubuh yang menurun disertai dengan peningkatan degradasi protein menjadi penyebab peningkatan asam amino dalam darah. Jadi, tadi ya jadinya asam aminonya meningkat, kemudian asam amino dalam sirkulasi darah akan digunakan sebagai prekursor gluconeogenesis. Ini tadi gluconeogenesis itu pembentukan glukosa dari sumber bukan glukosa dari protein yang dapat memperparah hiperglikemia. Jadi glukosa itu yang harusnya dibentuk dari glukosa, dari protein pun menjadi dibentuk, akhirnya semakin parah lah. Gulanya semakin tinggi, dibentuk lagi dari protein semakin tinggi lagi, seperti itu. Nah, mungkin kita masuk ke diabetes mellitus tipe 2 ya. Yaitu tadi masih ingat ya, diabetes mellitus tipe 2 itu adalah diabetes mellitus yang terjadi di usia di atas 40 tahun. Ini yang paling banyak dialami oleh masyarakat di Indonesia. Nah, mulai dari asesmen gizi atau pengkajian gizi. Jadi pada proses NCT atau PAGT ataupun asuhan gizi ini dimulai dari langkah yang pertama asesmen gizi atau pengkajian gizi. Nah, tujuan pengkajian gizi pada pasien dengan diabetes adalah untuk mendapatkan informasi yang cukup untuk mengidentifikasi masalah terkait gizi serta membuat keputusan untuk menentukan gambaran dan penyebab masalah gizi yang menjadi dasar dalam menegakkan diagnosa gizi. Pengumpulan data ini dapat dilakukan dengan wawancara, dengan pengukuran, dengan baca rekam medik. Besok kalau praktek di rumah sakit ya, atau mungkin di fasilitas kesehatan yang lainnya, nanti mahasiswa bisa melakukan pengkajian ini dengan membaca rekam medik, kalau data sekunder dan langsung dengan wawancara, dan bisa juga dengan pengukuran. Nah, beberapa jenis data yang bisa dikaji pada pasien DM diantaranya adalah kita kembali ke ABCD ya, antropometri, biokimia, fisik klinis, dieteri ditambah riwayat personal. Jadi yang pertama riwayat personal, riwayat dari pasien tersebut. Ini data yang bisa kita kaji pada pasien adalah apakah ada diabetes dalam keluarga, kemudian apakah pasien pernah mengalami diabetes gestasional, dan apakah pasien pernah melahirkan bayi dengan berat badan lebih dari 4 kg, dan apakah pasien pernah mengalami kista ovarium, IFG, IgD. Nah, ini kondisi-kondisi yang bisa menunjukkan bahwa pasien tersebut mengalami diabetes dilihat dari riwayat personal dia. Berikutnya yang kedua yaitu riwayat terkait gizi dan makanan. Di sini adik-adik mahasiswa juga sudah familiar tentunya ya dalam melakukan anamnesa riwayat gizi. Di sini data yang kita bisa dapatkan diantaranya adalah data asupan energi, asupan zat gizi makro ya, energi, karbohidrat, lemak yang melebihi kebutuhan. Bisa juga dari hasil riwayat kebiasaan makan sehari terlihat ternyata pasien tersebut asupan seratnya kurang, kemudian pola makan yang tidak sehat, yang tidak sesuai dengan prinsip gizi seimbang ataupun prinsip 3J, yaitu prinsip pola makan yang harus diterapkan oleh seorang diabetesi maupun
masyarakat sehat pada umumnya. Jadi 3J itu jenis, jumlah, jadwal itu sebenarnya tidak hanya prinsip diet untuk pasien DM, tapi itu juga bisa diterapkan oleh masyarakat sehat dalam rangka mencegah terjadinya kemudian data antropometri. Data antropometri ini bisa dikaji pasiennya apakah mengalami overweight atau kegemukan atau obesitas, apakah pasien mengalami penurunan berat badan dalam waktu tidak lama tapi berat badannya turun cepat. Tadi karena mekanisme sel lapar tadi ya, itu kan menyebabkan penurunan berat badan. Ini apakah terjadi pada pasien itu? Jadi mahasiswa, adik-adik semuanya perlu sebelum melakukan pengkajian terhadap seorang pasien. Kali kan kalau di rumah sakit misalnya kita membaca dulu, oh ini diagnosa medisnya DM. Saya mau mengkaji riwayat kebiasaan atau riwayat personal, riwayat terkait gizi. Itu sudah, kalau adik-adik sudah tahu bahwasannya data-data apa yang perlu dikaji dari teori-teori yang adik-adik dapatkan, nah itu nanti dalam mengkaji, menggali informasi ke pasien akan lebih mudah, lebih cepat. Jadi pengkajiannya itu kita langsung arahkan ke data-data yang sekiranya nanti bisa sebagai pendukung dalam menegakkan diagnosa gizi berdasarkan dari diagnosa medis yang sudah ada sebelumnya. Kemudian diantaranya lagi juga data antropometri, kemudian data biokimia, tes medis, prosedur, dan lain-lain. Kalau data biokimia diantaranya adalah data laboratorium, terutama gula darah puasa, gula darah sewaktu, bisa juga dari HbA1c tadi ya. Di sini ada tambahan ya, di beberapa referensi memang ada yang menuliskan lengkap, ada yang hanya beberapa sampel saja. Kemudian yang terakhir pemeriksaan fisik fokus gizi. Ini diantaranya yang berkaitan adalah peningkatan tekanan darah. Tapi pada pasien-pasien yang lainnya mungkin ada data fisik klinis yang lain yang perlu dicari, tapi yang berkaitan dengan DM ini adalah terutama peningkatan tekanan darah. Seperti itu ya untuk asesmen gizi. Kemudian kita masuk ke diagnosis gizi. Ini salah tulis ya, diagnosis gizi. Jadi diagnosis gizi ini salah satu langkah yang mungkin kalau mahasiswa selama ini ya, mahasiswa maupun praktisi ya, ahli gizi yang sudah bekerja itu biasanya kalau mau menulis diagnosa gizi berhenti dulu ya, berpikir lagi. Kira-kira apa ya pasien ini permasalahan gizinya dari hasil asesmen yang sudah dilakukan. Itu nanti ahli gizi akan diam dulu, berpikir kritis, mana kira-kira diagnosis gizi prioritas yang bisa diangkat pada pasien yang sedang diasuh. Nah ini di sini beberapa contoh diagnosa gizi yang sering muncul atau yang sering ditemukan pada diabetes mellitus. Tidak semuanya berkaitan langsung simptomnya dengan tanda-tanda seorang yang diabetes. Bisa saja yang pertama ini ya jelas NI 2.1 itu kekurangan intake makanan dan minuman oral. Ini kan tidak hanya pada diabetes ya, untuk pasien yang lainnya pun berisiko muncul diagnosa seperti ini. Tapi pada pasien diabetes itu juga sering muncul problem kekurangan intake ini berhubungan dengan kurangnya pengetahuan terhadap kebutuhan makanan dan minuman oral yang ditandai dengan intake energi protein kurang dibandingkan dengan standar. Jadi untuk mahasiswa kalau mengerjakan studi kasus, pertama kali memang seorang ahli gizi itu yang diperhatikan adalah intake-nya. Entah itu pasien DM, pasien dengan diet biasa, yang pertama kali yang kita kolaborasikan dengan sesama tim kesehatan itu adalah biasanya yang ditanya pertama kali misalnya kita di bangsal COVID ya, yang kita tidak bisa komunikasi langsung dengan pasien, itu yang ditanya ke teman-teman perawat, Mbak, bagaimana Mbak maemnya? Bisa tidak? Habis seberapa? Karena perawat yang melakukan asesmen kan perawat. Nah, itu seperti itu. Jadi yang pertama kali adalah intake yang ditanyakan. Baik kolaborasi dengan teman perawat ataupun yang di bangsal biasa,
kita bisa menanyakan langsung. Itu pertama kali yang ditanyakan adalah bagaimana Bapak Ibu setelah kita memperkenalkan diri ya pada saat asesmen, kita kan datang memperkenalkan diri. Selamat pagi Bapak Ibu, saya Yani, ahli gizi di Rumah Sakit Mudarwates yang bertugas di Bangsal Pelangguyan pada pagi hari ini. Terus kemudian kita akan identifikasi pasien, jadi menanyakan ke pasien Bapak, siapa nama Bapak, namanya siapa, kemudian tanggal lahirnya tanggal berapa, itu untuk identifikasi pasien agar kita tidak keliru, Dek. Jadi kita sudah bertanya panjang lebar, tapi tidak identifikasi pasien. Nah, itu perlu identifikasi pasien dulu. Kemudian kita akan menyampaikan tujuan kedatangan kita kepada pasien. Jadi Bapak siapa ya, Bapak A, saya ahli gizi. Tadi sudah perkenalkan. Pada kesempatan ini saya akan memberikan penjelasan terkait dengan pengaturan makan selama dirawat di rumah sakit, yang mana nanti sebelumnya kita akan menanyakan beberapa hal terkait dengan kebiasaan makan Bapak dan hal-hal yang terkait dengan gizi. Kami mohon waktu kurang lebih 10 menit, apakah Bapak bersedia? Jadi ada kontrak waktu dulu, kemudian nanti pasien akan mengiyakan, misalnya, iya Mbak, silahkan. Nanti pertama kali yang akan kita tanyakan adalah, Bapak makannya bisa habis, atau apakah Bapak bisa menghabiskan makanan yang disajikan, atau kalau tidak bisa habis, berapa porsi yang bisa dihabiskan, kenapa, seperti itu. Jadi memang pertama kali adalah yang kita perhatikan di intake ya. Kemudian di problem kedua itu kelebihan intake karbohidrat. Ini juga intake ya, tapi di sini kelebihan. Jadi kelebihan intake karbohidrat yang berhubungan dengan diabetes mellitus ditandai dengan hiperglikemia, HbA1c lebih dari normal, intake karbohidrat lebih dari standar kebutuhan. Tuh. Jadi di sini kekurangan intake, di sini kelebihan intake, tapi intake zat gizi tertentu yaitu karbohidrat. Kemudian yang ketiga, diagnosa gizi yang ketiga, ketidaksesuaian intake jenis karbohidrat. Ya, jadi adik-adik mahasiswa kalau sudah mempelajari resiko potensi diagnosis gizi yang ditemukan pada diabetes, nanti saat mengerjakan kasus sudah akan cepat deh, akan sudah lihai. Oh, berarti nanti kaitannya dengan kelebihan intake karbohidrat, tidak sesuai intake jenis karbohidrat, tidak konsistensinya dalam mengkonsumsi karbohidrat, dan sebagainya. Ini ketidaksesuaian intake jenis karbohidrat ini berhubungan dengan kurangnya pengetahuan tentang jenis karbohidrat yang diperlukan. Jadi pasien belum tahu, oh ternyata karbohidrat itu ada jenisnya, ada yang kompleks, ada yang sederhana. Seberapa banyak karbohidrat kompleks yang harus saya konsumsi, seberapa banyak batasan karbohidrat sederhana yang boleh saya konsumsi. Nah, ini bisa saja pasien belum paham, sehingga saat dikaji kebiasaan makan di rumah ternyata intake karbohidrat sederhananya banyak sekali. Karbohidrat kompleksnya juga bisa tidak sesuai. Seperti itu. Kemudian berikutnya terkait masih intake itu masih ada lagi diagnosanya, yaitu tidak konsisten dalam mengkonsumsi karbohidrat. Jadi tidak konsisten, tidak ajak, jadi asal-asalan dia mengkonsumsi karbohidrat. Nah, ini berhubungan dengan faktor gaya hidup yang mengganggu pembagian waktu konsumsi karbohidrat. Nah, ini bisa terjadi pada pasien yang misalnya sering jajan, sering makan di luar, kemudian terbatasnya pemilihan jenis banyaknya, dominannya karbohidrat, kemudian mungkin dari waktu bekerja yang menyebabkan, karena dia bekerja menyebabkan tidak bisa tepat IGJ-nya, itu juga bisa terjadi sehingga konsumsinya tidak konsisten dalam jenis karbohidrat. Nah, ini ditandai dengan variasi kadar glukosa darah yang sangat jauh. Jadi glukosa darahnya kadang naik, kadang turun, dan naik, kadang turun, seperti itu. Kemudian diagnosa gizi yang lain yaitu adanya perubahan nilai laboratorium terkait zat gizi khusus yang berhubungan dengan gangguan metabolik endokrin DM, ditandai dengan ketidaknormalan kadar glukosa darah. Kalau ini mudah ya, bisa terlihat langsung data laborat yang berubah nilai laborat. Tapi sebagai ahli gizi yang diutamakan adalah diagnosa yang ranah intake dulu, ya, yang untuk domain intake dulu. Kalau domain intake tidak ada masalah, kita lihat apakah ada permasalahan di data laboratorium
Seperti itu. Kemudian yang berikutnya, kita lihat dari domain klinis lainnya, yaitu penurunan berat badan yang tidak diharapkan. Nah, ini tadi saya juga belum ada mahasiswa yang konsultasi terkait penurunan berat badan. Nah, penurunan berat badan yang tidak diharapkan ini kita perlu tahu, Dek. Jadi berat badan yang misalnya seseorang mengalami penurunan berat badan tapi masih wajar, ya, tidak drastis, itu apakah menjadi masalah gizi, ya? Misalnya dalam waktu lama, misalnya dalam waktu 1 bulan turun setengah kilo, apakah itu sebuah permasalahan, gitu ya? Jadi ini penurunan berat badan yang drastis, yang nanti adik-adik bisa melihat referensi berat badan berapa persen dalam waktu berapa lama. Itu mungkin yang bisa diangkat menjadi masalah gizi. Yang berhubungan dengan kekurangan makanan yang ditandai dengan penurunan berat badan 10% dalam waktu 3 bulan. Ini adalah sign simptomnya adalah 10. Ini ya, waktunya lebih lama, berarti bukan menjadi masalah yang harus diangkat di diagnosa gizi. Kemudian berikutnya, kepercayaan yang salah terhadap makanan yang berhubungan dengan informasi yang didapatkan tidak benar mengenai makanan atau diet yang ditandai dengan intake makanan tidak seimbang. Nah, ini sering juga kita temui di masyarakat, baik yang dirawat inap maupun dirawat jalan. Pasien itu merasa yakin bahwasannya makanan ini tidak menyebabkan gula darah tinggi, karena itu sudah menjadi food fadism, jadi kepercayaan yang turun-temurun, yang dipercaya oleh nenek moyang, dipercaya oleh keluarganya, makanan ini tidak menyebabkan gula, jadi dia akan menerapkan makanan tersebut untuk dikonsumsi setiap hari, padahal ternyata salah informasinya, ternyata justru makanan itu yang menyebabkan kadar gula darahnya tinggi, gitu ya. Kemudian yang terakhir diantaranya adalah dari domain behavior atau perilaku, yaitu kurangnya kemampuan memonitor diri sendiri. Ya, ini juga sering terjadi, kurangnya kemampuan memonitor diri sendiri yang berhubungan dengan ketidaksiapan melakukan diet yang ditandai dengan masih suka mengkonsumsi kue-kue dan camilan manis. Ini orang tersebut tahu bahwa konsumsi kue manis itu tidak baik untuk saya, tapi saya tidak mampu untuk mengontrol. Saya senang dan di sekitar tempat tinggalnya memang aksesnya mudah, tersedia di rumah juga camilannya tersedia, kemudian di kantor mungkin yang bekerja di kantor juga tersedia, jadi mudah didapatkan. Mohon maaf, saya cek apakah suara saya masih terdengar dengan jelas? Masih, Bu. Oh ya, alhamdulillah. Bu. Oke. Saya lanjutkan ya. Untuk berikutnya, intervensi gizi. Di sini intervensi gizi ini tidak hanya dietnya apa ya, tetapi ada 4. Ada 4 domain, 4 hal yang masuk di intervensi gizi. Yang pertama, penyediaan makanan atau nutrition delivery. Nutrient delivery atau nutrition delivery ya. Ini penyediaan makanan atau pemesanan makanan seperti itu. Kemudian edukasi gizi, kemudian konseling gizi, kemudian koordinasi asuhan gizi. Apa yang dimaksud dari semua ini? Penyediaan, edukasi, konseling, koordinasi ini mungkin adik-adik sudah mempelajari dari mata kuliah khusus untuk NCP atau IDNT ya, secara teori. Jadi nanti tinggal aplikasinya saja untuk masing-masing pasien sesuai dengan kondisi penyakitnya. Nah, untuk diabetes mellitus tipe 2 ini ataupun yang belum komplikasi ya, nanti yang komplikasi akan lebih lebih bervariasi tujuan umumnya, tujuan dietnya. Tujuan umum pada penderita DM ini memperbaiki kebiasaan hidup dan olahraga untuk mendapatkan kontrol metabolik yang lebih baik. Jadi tujuan intervensi ternyata tidak hanya memenuhi kebutuhan gizinya, tapi memperbaiki kebiasaan hidup dan olahraga, karena memang salah satu yang mempengaruhi terjadinya hiperglikemi juga karena memang kebiasaan hidupnya ya yang kurang sesuai dengan gizi seimbang, kurang aktivitas fisik, dan lain-lain. Nah,
Kemudian di sini tujuan intervensi secara khusus ya. Yang pertama yaitu tujuannya memberikan energi yang cukup untuk mencapai dan mempertahankan berat badan yang memadai untuk orang dewasa. Misalnya pasien tersebut dewasa ya. Ini kan yang kita bahas adalah untuk kelompok pasien, tidak untuk per pasien. Jadi kalau kasuistik per pasien adalah studi kasus, belajar bersama untuk mengerjakan kasus sesuai dengan tahapan-tahapan NCP, kemudian sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang dialami oleh pasien tersebut. Kemudian kalau pada anak-anak dan remaja ya untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang normal, kemudian untuk pasien dengan DM gestasional untuk memenuhi kebutuhan yang meningkat akibat kebutuhan metabolik selama hamil dan laktasi serta penyembuhan dari penyakit katabolik. Itu tujuan pertama, intinya memberikan energi cukup sesuai kebutuhan masing-masing pasien. Kemudian untuk yang kedua yaitu mempertahankan kadar glukosa darah mendekati normal. Di sini kan justru yang menjadi dasar diagnosa dokter menegakkan bahwasannya dia adalah diabetes adalah karena kadar glukosa darah yang tinggi atau tidak normal, meskipun belum tentu semua pasien dengan glukosa darah yang meningkat itu mengalami diabetes mellitus. Bisa saja terjadi karena toleransi glukosa yang terganggu saja setelah minum minuman manis berhari-hari misalnya, itu bisa menyebabkan pasien gula darahnya meningkat. Bisa juga karena pengaruh obat-obatan tertentu itu bisa meningkatkan kadar glukosa darah. Jadi mempertahankan kadar glukosa darah, insulin, obat penurun glukosa, dan aktivitas fisik. Kemudian yang ketiga yaitu mencapai dan mempertahankan kadar lipid serum normal. Jadi lipid lemak juga harus dipertahankan. Kenapa? Karena tadi insulin tadi kan ternyata kerjanya mempengaruhi penyimpanan lipid, sintesis protein, kemudian penyerapan glukosa. Jadi di sini lemaknya baik. Yang keempat, mencegah dan atau menangani komplikasi akut yang terjadi pada penderita DM yang menggunakan insulin seperti hipoglikemia. Jadi pada pasien DM dengan insulin itu lebih berisiko mengalami gula darahnya turun atau ngedrop. Kenapa? Karena bisa terjadi pasien yang disuntik insulin harusnya kan terus segera makan. Jadi insulin sebenarnya ada beberapa macam ya, ada beberapa jenis, ada yang dikonsumsinya disuntikannya harus menjelang makan, disuntik kemudian makan, ada yang bebas. Jadi boleh sebelum makan, boleh sudah makan. Nah, ini untuk insulin yang harus disuntik sebelum makan. Kalau nanti setelah disuntik insulin kok pasiennya tidak segera makan atau sebenarnya pasien langsung makan, tetapi pasien tersebut mengalami inadequate oral intake makanannya kurang, minumnya juga kurang, disuntik insulin akhirnya akan mengalami hipoglikemia atau gula darah ngedrop. Jadi pada pasien-pasien lansia itu hipoglikemia itu juga sama berbahayanya dengan hiperglikemia. Bisa juga malah lebih berbahaya ya karena masalah yang berkaitan dengan kelainan jasmani dan komplikasi kronis seperti penyakit ginjal, neuropati, hipertensi, dan jantung. Jadi pada DM tidak terkontrol itu bisa saja nanti ginjalnya yang terganggu. Kenapa? Tadi dijelaskan di depan, perubahan metabolisme tadi ternyata ambang batas ginjal di dalam tadi mensekresikan glukosa tadi hanya 180 mg ya batasnya. Kalau melebihi itu ginjalnya akan bekerja keras akhirnya ginjalnya yang kalah. Jadi banyak sekali pasien gagal ginjal itu penyebabnya adalah dari diabetes. Jadi yang besar yang paling banyak dialami itu gagal ginjal itu karena diabetes tidak terkontrol dan juga karena hipertensi tidak terkontrol. Jadi berhati-hati. Ada yang mungkin saya gulanya tinggi tapi tidak apa-apa lah, nggak apa-apa, saya makan juga bebas, nggak usah minum obat. Saya tensinya tinggi, nggak apa-apa, saya yang penting mungkin mengatur makan saja, padahal
pada kondisi kadar tertentu, misalnya glukosa darah tertentu atau tekanan darah tertentu yang memang harus minum obat, ya harus minum obat. Karena kadang pemahaman masyarakat terbalik. Saya banyak minum obat nanti akan menyebabkan saya gagal ginjal. Padahal pada seseorang yang harus minum obat karena memang tekanannya sudah terlalu tinggi dan harus minum obat, dia tidak minum obat, ginjalnya juga malah yang akan kena, jadi akan mengalami kegagalan fungsi ginjal. Jadi intinya kita cek kesehatan secara rutin, konsultasikan kepada ahlinya, ya, kepada dokter, kepada ahli gizi, kepada apoteker, ya. Jadi konsultasikan kepada ahlinya dan kita mengikuti apa yang harus dilakukan agar nanti kita bisa selamat dari komplikasi dari penyakit yang kita alami. Kemudian yang berikutnya yaitu yang kelima, meningkatkan kesehatan secara keseluruhan melalui gizi optimal. Ya. Mungkin dari penjelasan-penjelasan di luar slide yang saya sampaikan bisa juga boleh dicatat, mungkin nanti bermanfaat ya untuk adik-adik karena mungkin di sini kami diminta mengisi dari praktisi gizi, salah satunya juga mungkin kami bisa sharing pengalaman mungkin selama ini di dalam menangani kasus di masyarakat ataupun di fasilitas layanan kesehatan seperti apa terkait dengan materi perkuliahan yang akan disampaikan. Kemudian terkait dengan penyediaan makanan. Ini intervensi gizi yang pertama ya, yang NG tadi, penyediaan makanan. Ini salah satunya adalah kita perlu mengetahui prinsip diet pada pasien tersebut. Nah, prinsip pengaturan makan pada penyandang diabetes itu tidak berbeda dengan pengaturan makan orang sehat sebenarnya. Jadi kalau orang sehat itu menerapkan prinsip pengaturan makan seperti orang DM, orang diabetes, dia malah bagus. Justru itu akan mencegah nanti, harapannya mencegah timbulnya penyakit-penyakit tidak menular sebelum dia terkena. Jadi istilahnya sering digunakan adalah prinsip 3J atau tepat 3J, yaitu tepat jumlah energi dan zat gizi, tepat jenis bahan makanan, serta tepat dalam jadwal makan. Kalau adik-adik di sini diterapkan, ya saya menerapkan 3J meskipun tidak DM, energinya, zat gizi yang kita konsumsi harus tepat jumlahnya. Kalau adik-adik kebutuhannya hanya 1.500 kalori, kok karena anak kos sering jajan, jadi yang masuk 2.000 kalori, ya nanti yang terjadi adik-adik sudah bisa menebak. Akhirnya penimbunan lemak, overweight, seperti itu karena dia tidak tepat jumlah energi. Kemudian tepat zat gizi, anak-anak remaja seusia mahasiswa butuh zat gizi mikro yang penting, diantaranya apa? Yang terkait dengan stunting, ya, zat besi. Jadi zat besi itu sangat diperlukan untuk remaja seusia mahasiswa dalam rangka menjaga agar tidak anemia, menjaga sebagai calon pencetak generasi mendatang agar generasi yang dilahirkan nanti berat badannya normal, tidak stunting, dan tidak mengalami gangguan kesehatan yang lainnya. Di tepat jumlah energi dan zat gizi apa yang diperlukan pada kelompok usia tertentu. Tepat jenis, bahan makanannya harus tepat jenisnya, tidak asal makan, asal konsumsi. Kalau anak-anak muda sekarang kan seringnya sukanya yang jenis bahan makanan apa? Lauk ya, jadi yang sayur, buah itu biasanya agak susah, misalnya maupun pilih-pilih ya, yang suka hanya sayur sop, yang suka hanya sayur bayam, buah yang suka hanya buah tertentu seperti itu, sehingga mahasiswa pun bisa berisiko tidak bisa menerapkan tepat jenis. Kemudian tepat jadwal makan. Nah ini juga saya pernah dulu diminta juga sharing ke mahasiswa di institusi pendidikan lainnya. Itu banyak mahasiswa yang kebiasaan sarapan jarang mempunyai kebiasaan sarapan, dan ada juga yang pada saat perkuliahan itu sampai ada yang pingsan karena waktu itu saya agak lupa ya, sepertinya mahasiswanya itu telat makan atau gimana, jadi sampai pingsan karena kuliahnya sampai malam-malam seperti ini, belum sempat istirahat, jadi jadwal makannya terganggu. Jadi pentingnya prinsip pengaturan makan pada penyandang diabetes ini diterapkan
adalah untuk menghindari gangguan kesehatan yang lainnya. Demikian juga untuk yang orang sehat. Nah, sekarang syarat dietnya untuk diabetes ini untuk kebutuhan energi, ya, kebutuhan energi sesuai untuk mencapai dan mempertahankan berat badan ideal atau normal, di mana kebutuhan kalori basal untuk wanita itu 25 kalori, untuk pria 30 kalori atau kilokalori per kilogram berat badan ideal. Nah, beberapa hal itu dapat mempengaruhi kebutuhan energi ini, diantaranya adalah berat badan. Berat badan yang berbeda akan mempengaruhi perhitungan kebutuhan energinya juga. Tinggi badannya, kemudian usianya, aktivitas fisiknya, apakah ada penyakit lain atau komplikasi atau adanya faktor stres secara fisiologis, apakah ada kondisi hamil, apakah ada kondisi laktasi. Jadi di sini sebenarnya prinsip saran yang saya paparkan di depan ini sebenarnya juga mencakup semuanya ya, baik DM tipe 2, tipe 1 maupun untuk kehamilan laktasi. Tapi nanti di belakang mungkin ada sedikit penekanan-penekanan yang lain untuk pembahasan khusus DM tipe 1 dan DM gestasioner. Berikut dianjurkan 45 sampai 65% total asupan energi. Memang tuan karbohidrat itu sesuai dengan prinsip gizi seimbang adalah yang paling banyak. Jadi, kalau adik-adik yang paling bawah setelah ada minum air putih itu kan sumber karbohidrat. Jadi 45 sampai 65% sendiri. Kalau pada isi piringku ya untuk orang dewasa itu porsi karbohidrat itu ada sepertiga dari, jadi kurang lebih sepertiga dari isi piring itu dibagi dua, kemudian nanti sepertiga nasi sama sayur, kemudian berikutnya ada buah dan lauk atau protein. Nanti ini untuk yang apa DM ini tetap 45 sampai 65%. Memang bisa sampai 45 ya. Konsumsi karbohidrat yang terlalu sedikit, yaitu kurang dari 130 gram per hari itu tidak dianjurkan. Penyandang diabetes dapat makan sama dengan makanan keluarga yang lain. Nah, di sini kadang kasihan juga ya kalau pasien diabetes sudah tidak boleh minum manis, bumbu-bumbu masakannya tanpa gula sekalipun. Jawa mungkin bisa ya, karena memang kebiasaan masaknya mungkin tidak pakai gula. Tapi kalau masyarakat Jawa, Jogja itu masak memang perlu istilahnya kalau bahasa Jawa dicolok gula atau diberikan gula sedikit untuk pemantap rasa. Boleh untuk pasien diabetes ini, meskipun diabetes, gula masih boleh untuk bumbu, tapi ada syaratnya ya. Tidak boleh lebih dari 5% total asupan energi, tidak boleh melebihi 5% dari total energi. Kalau kebutuhan energinya 1000, 10%-nya berarti 100 gram ya. Berarti 5%-nya 10 gram. 10 kalori. Nanti dibagi 1 sendok gula pasir itu berapa kalori? Ya, kurang lebih 50 kalori. Jadi jangan banyak-banyak, jangan sampai 1 sendok karena yang boleh hanya 5% saja. Nanti bisa dihitung 5% dari kebutuhan total kalori adik-adik berapa. Nah, itu minum manisnya kalau memang sudah mengalami diabetes ya hanya maksimal 5% saja. Nah, ini di sini tadi kenapa pasien DM satunya adalah faktor indeks glikemik, yaitu pada indeks glikemik makanan campuran, artinya makanan yang sudah diolah, kemudian di situ ada nasi, ada sayur, ada lauk, kita konsumsinya kan bareng ya, nasi, sayur, lauk, beraneka ragam makanan menjadi makanan campuran, itu indeks glikemiknya akan turun. Kemudian ada kandungan serat juga yang ikut juga menurunkan indeks glikemiknya, sehingga boleh ditambahkan gula karena otomatis indeks glikemiknya. Tetapi kalau diabetes itu mengkonsumsi minuman manis kan isinya
hanya tunggal, hanya sukrosa saja, hanya karbohidrat saja dengan air, itu nanti indeks glikemiknya tinggi. Artinya indeks glikemik tinggi itu kalau dikonsumsi oleh pasien nanti akan cepat menaikkan glukosa di dalam darah. Tetapi kalau indeks glikemiknya rendah, seperti makanan campuran tadi yang mengandung gula, bila dikonsumsi oleh pasien DM tidak akan cepat menaikkan gula di dalam darah. Jadi masih diperbolehkan. Sehingga diet di rumah sakit itu untuk diet DM ya tidak harus yang hambar, masih boleh diberikan gula dengan batasan tertentu. Gitu. Kemudian pemanis alternatif dapat digunakan sebagai pengganti glukosa asal tidak melebihi batas aman konsumsi harian, ya. Dianjurkan makan 3 kali sehari, bila perlu dapat diberikan makanan selingan seperti buah atau makanan lain sebagai bagian dari kebutuhan kalori. Jadi kebutuhan energi karbohidrat ini dibagi sehari menjadi 3 kali makan, ditambah dengan 2-3 kali makanan selingan. Sehingga tersebar, tidak boleh numpuk pada satu waktu, makannya banyak, tidak disebar ke dalam pembagian makan sehari. Kemudian lemak di sini, penyediaan makanan dari syarat diet lemak. Lemak di sini, asupan lemak dianjurkan 20-25% kebutuhan energi. Di sini tidak diperkenankan lebih dari 30%. Kenapa? Karena tadi secara metabolisme lemaknya tidak boleh berlebih, ya, karena kerja insulin tadi akan berisiko dalam penyimpanan lemak tadi. Kemudian perlu diperhatikan komposisinya, lemak jenuhnya tidak boleh lebih banyak yang tidak jenuh. Kemudian bahan makanan yang perlu dibatasi adalah yang banyak mengandung lemak jenuh dan lemak trans, antara lain konsumsi, sebentar ini ada yang terputus ya, konsumsi kolesterol juga dianjurkan kurang dari 200 mg per hari. Jadi lemaknya tidak boleh berlebihan. Kemudian untuk protein sekarang, kebutuhan protein ini untuk DM biasa, artinya kalau sering kadang disebut DM saja atau DM murni tanpa komplikasi, kebutuhan protein kurang lebih 10-20% total asupan energi. Sumber protein yang baik adalah ikan, udang, daging tanpa lemak, ayam tanpa kulit, produk susu rendah lemak, kacang-kacangan, tahu, dan tempe. Pada pasien dengan nefropati diabetik, perlu penurunan asupan protein menjadi 0,8 gram per kilogram berat badan. Jadi pada pasien yang DM tetapi sudah komplikasi ke ginjal atau disebut nefropati diabetik itu kebutuhan proteinnya turun, tidak 10-20% atau bukan kebutuhan protein normal, tapi proteinnya sudah diturunkan menjadi 0,8, meskipun 0,8 ini masih ring normal tapi batas bawah atau termasuk protein rendah batas atas, atau bisa diberikan 10% dari kebutuhan energi, jadi yang paling rendah ya. Dengan 65% diantaranya bernilai biologi tinggi. Jadi protein yang dianjurkan 65% dari hewani, kemudian sisanya dari nabati. Kecuali pada penderita DM yang sudah menjalani hemodialisis, asupan proteinnya menjadi sekitar 1,2 gram per kilogram berat badan per hari. Di sini nanti sering adik-adik menemukan kasus di rumah sakit. Sekarang itu meskipun di rumah sakit daerah itu pasien-pasien itu kita kadang sulit menemukan pasien dengan diagnosa tunggal, diagnosa 1 DM saja, itu jarang sekali. Itu mungkin ditemui kalau misalnya mungkin ya di masyarakat, di puskesmas rawat inap mungkin masih bisa, atau rumah sakit kecil, tapi di rumah sakit daerah itu sekarang sudah satu pasien itu diagnosa bisa lebih dari 3. Ada DM-nya, ada CKD-nya, ada CHF-nya atau jantungnya, ada hipertensinya. Jadi di sini pasien yang DM yang sudah gagal ginjal dan perlu HD rutin, ini proteinnya meningkat menjadi 1,2. Tapi kalau dia belum HD rutin masih 0,8 atau pre-HD, belum HD. Dan protein ini memang bervariasi ya, bervariasi. Pada HD sekitar 1,2, nanti pada CAPD yang dengan peritoneal dialisa nanti lebih tinggi lagi. Gitu. Kemudian sekarang ke natrium. Jadi natrium ini atau garam, anjuran asupan natrium untuk penyandang DM sama dengan orang sehat, yaitu kurang dari 2.300. Ya, ini maaf salah ketik. Yang betul 2.300. Ya, ini 23.000. Ya, 2.300
penyandang DM yang juga menderita hipertensi perlu dilakukan pengurangan natrium secara individual. Jadi ini bisa dilihat kalau yang tensinya tinggi bisa kurang dari 2.300. Tapi untuk adik-adik bisa baca ya untuk diet hipertensi atau diet DAS sekarang yang terbaru dari penuntun diet yang terbaru itu kebutuhan garamnya juga masih tinggi, jadi sekitar 2.500 2.300 seperti ini, tidak terlalu rendah seperti dulu ya. Dulu kan ada RG1 600 mg, RG2 1.200, RG3 misalnya 1.800 seperti itu. Sekarang untuk di penuntut diet yang terbaru itu sudah tidak ada pembagian RG1, 2, 3, namanya diet DAS, dan pembatasan natriumnya itu sudah tidak terlalu ekstrim, tidak terlalu ketat. Jadi penyandang DM ini masih boleh mengkonsumsi kurang dari 200 mg. Jadi tidak sampai kurang dari 600, kurang dari 1.200, tapi sampai 2.000 lebih ya. Seperti itu. Jadi pasien yang mengalami DM, mengalami hipertensi itu masih boleh makan yang enak, Dek. Jadi tidak harus makan yang hambar, makan yang pucat. Jadi masih boleh makan yang enak. Termasuk di tempat kami sekarang kita juga sudah mulai menyesuaikan untuk diet rendah garam, diet itu kita sudah hampir disamakan dengan diet yang lainnya. Hanya misalnya kalau diet biasa itu misalnya untuk pemasakan semur, bumbu kecap dengan gula yang agak banyak, kalau untuk diet dikurangi, tapi tetap bisa pakai rasa manis. Kemudian yang RG asal dia tidak diolahnya terlalu asin dan bukan makanan yang diasinkan, misalnya bandeng presto, ikan asin, telur asin, masih boleh diberikan makanan biasa dengan bumbu garam yang enak. Jadi tidak ekstrim harus anyep atau hambar gitu ya. Kemudian sumber natrium yang lainnya adalah garam dapur, vetsin ya, ini juga yang perhatikan, diusahakan kita mengurangi bumbu penyedap karena isinya adalah sodium ya, monosodium glutamat. Soda pada pengembang kue itu juga isinya sodium, natrium, bahan pengawet makanan-makanan di kaleng itu juga pengawetnya natrium benzoat, natrium nitrit, dan lain-lain. Jadi intinya memang selama kita mengkonsumsi makanan segar, bukan makanan diawet, bukan makanan yang diasinkan, bukan makanan yang dimaniskan, insya Allah masih aman selama kita tahu kebutuhan individu kita. Kebutuhan kita itu seberapa, tidak melebihi kebutuhan kita. Itu. Kemudian berikutnya adalah serat. Di sini serat untuk penyandang DM dianjurkan mengkonsumsi serat dari kacang-kacangan ya, dari buah dan sayur serta sumber karbohidrat yang tinggi serat. Anjuran konsumsi serat kurang lebih 20-35 gram per hari yang berasal dari berbagai sumber bahan makanan. Jadi serat dianjurkan banyak ya, dianjurkan tinggi karena serat yang banyak akan menurunkan indeks glikemik pada makanan. Apabila dikonsumsi oleh pasien, tidak akan cepat menaikkan gula di dalam darah. Kemudian vitamin mineral cairan itu sesuai dengan angka kecukupan gizi yang dianjurkan, terutama apabila asupan gizi sudah sesuai kebutuhan. Tetapi pada kondisi tertentu hati-hati juga pada pasien DM yang bukan DM saja, DM dengan CKD, DM dengan CHF itu penyakit jantung kognitif ya, yang dimana pada penyakit CKD, CHF itu butuh pembatasan cairan, ada restriksi cairan, maka kebutuhan cairannya juga tidak sama dengan kebutuhan cairan orang sehat. Jadi ada pengurangan kebutuhan cairan. Itu ya, termasuk mineral di sini. Apabila pasien itu tadi mineral natrium kan juga termasuk mineral ya. Kalau hipertensi natriumnya tidak sama dengan AKG tapi sesuai dengan kebutuhan pasien. Kalium juga perhatikan kalau hanya DM hipertensi mungkin kalium masih dianjurkan banyak, tapi kalau ada CKG-nya kaliumnya harus rendah. Jadi dilihat sesuai dengan kondisinya, ini hanya untuk yang asupan gizi sudah sesuai kebutuhan atau untuk yang tidak ada permasalahan pada kondisi khusus. Suplementasi kalium dapat diberikan pada DM yang kehilangan kalium akibat penggunaan diuretik. Jadi ada obat-obatan yang bersifat diuretik yang mana apabila obat itu dikonsumsi, obat itu fungsinya untuk membantu mengatur cairan elektrolit, membantu agar tekanan darahnya turun, membantu agar keseimbangan cairan terjaga, itu diuretik, yaitu
obat yang bersifat diuretik itu kan sifatnya akan mengeluarkan air kencing kita banyak. Pada saat air kencing kita keluar itu kalium kita ikut keluar, ikut turun sehingga perlu suplementasi kalium. Tapi pada kondisi tertentu ada juga yang tidak dibolehkan suplementasi kalium, misalnya jelas ada penyakit ginjal itu malah tidak diperbolehkan. Suplementasi kromium memberikan sesuai dengan indikasi medis ya. Kemudian pada penderita DM yang memiliki risiko tinggi kekurangan magnesium perlu monitoring dan evaluasi serum magnesium. Jadi memang pada pasien DM itu biasanya disertai dengan hipertensi. Pada pasien hipertensi itu butuh magnesium yang tinggi, butuh kalium yang tinggi, butuh kalsium yang tinggi, butuh serat yang tinggi. Sehingga pada pasien diabetes ini juga ada beberapa mineral tadi yang dibutuhkan tinggi atau perlu adanya suplementasi. Nah, sekarang mungkin kita masuk ke diabetes mellitus pada anak. Mohon maaf, mungkin untuk boleh izin bertanya, untuk mungkin sesi perkuliahan sore ini kira-kira mau ada sesi tanya jawab atau kita selesaikan materi, kemudian nanti apabila belum cukup waktunya, kita akan secara leluasa diskusi tanya jawabnya pada pertemuan kedua. Nanti kita, kalau yang saya rencanakan pada pertemuan kedua itu nanti kita akan belajar bersama mengerjakan kasus, kemudian boleh mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait materi yang saya sampaikan pada sore hari ini, karena slide saya banyak sekali, jadi mungkin nanti pada jam yang ditentukan bisa saja belum selesai. Bagaimana mungkin mungkin masukan dari Bu Akil atau dari mahasiswa? Sambil saya jeda sebentar untuk melanjutkan untuk yang diabetes pada anak. Mohon maaf Ibu, Ya. izin menjawab. Lebih baik diselesaikan terlebih dahulu untuk materinya Ibu. Oh ya, baik. Terima kasih Mbak. Jadi kita selesaikan dulu saja, terus nanti adik-adik bisa mencatat pertanyaan-pertanyaan mungkin yang perlu didiskusikan. Kalau sore ini mungkin belum memungkinkan, nanti kita di pertemuan berikutnya kita khusus untuk diskusi, baik diskusi materi maupun diskusi kasus seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan untuk diabetes mellitus pada anak. Meskipun pada beberapa slide yang sudah saya tampilkan tentang tujuan diet dan lain-lain ada sedikit disinggung juga untuk DM anak, tapi ini mungkin ada hal-hal yang khusus yang perlu kami sampaikan yang mungkin ini sebagai pembeda atau tidak sama dengan untuk yang dewasa itu ya. Nah, sekarang gambaran umumnya tadi sudah saya sampaikan sekilas. DM tipe 1 ini atau DM pada anak ini umumnya adalah sebagai DM tipe 1. Tapi saat ini sudah banyak DM tipe 1 kan kalau dulu ya yang saya tahu, saya sudah bekerja lama ya, sudah hampir mungkin 25 tahun di rumah sakit. Itu kalau dulu pasien DM itu yang ditemukan pada anak itu anak-anak kecil itu ya memang DM bawaan seperti itu ya, DM karena mungkin bisa autoimun atau faktor keturunan. Tapi pada saat-saat sekarang ini banyak DM yang muncul pada usia-usia remaja yang dia itu bukan karena mungkin bukan, bisa saja bukan termasuk DM tipe 1 tapi sudah termasuk karena gaya hidup yang sangat sekarang ya sangat memudahkan semuanya sehingga aktivitas fisik kurang, itu banyak yang masih muda-muda sudah mengalami DM. Kalau DM tipe 1 ini lebih ke anak-anak dan remaja ya, seperti itu. Kemudian pada DM tipe 1 ini terjadi karena defisiensi absolut pada sekresi insulin akibat proses autoimun pada sel beta pankreas, dan tipe ini terjadi secara genetik. Seperti itu. Nah, sekarang untuk tujuan dietnya. Jadi pada diabetes mellitus tipe 1 atau yang banyak terjadi pada usia anak-anak, usia dini, itu menjaga makan yang cukup untuk tumbuh kembang normal. Tadi juga sudah disampaikan ya di tujuan diet untuk anak-anak untuk tumbuh kembang normal. Sesuai kebiasaan makan, latar belakang budaya, gaya hidup, dan
kesiapan untuk merubah perilaku. Dan pada DM tipe 1 ini lebih sulit untuk mengontrol kadar glukosa darah. Kenapa? Karena di sini ada hormon pertumbuhan. Di mana fungsi hormon pertumbuhan itu secara metabolisme memang ada hal-hal yang berbenturan dengan kontrol glukosa darah, sehingga sudah diatur makan sebagaimanapun, kalau DM tipe 1 ini karena ada growth hormone atau hormon pertumbuhan ini, kadar glukosa darahnya tidak bisa terkontrol dengan cepat seperti pada orang dewasa, sehingga memang apalagi tidak diatur makannya, diatur saja gula darahnya sudah susah untuk turun, sehingga tetap penting pada DM pada anak-anak ini diatur dietnya dengan tetap menjaga agar tidak menghambat tumbuh kembang normal dengan pemilihan jenis makanan yang sesuai. Gitu. Kemudian yang kedua, menjaga gula darah dan profil lipid mendekati normal untuk mencegah atau menurunkan risiko komplikasi. Kemudian pengaturan 3C sama. Mohon maaf ya. Kemudian meningkatkan kesehatan umum melalui pemilihan makanan yang sehat serta olahraga. Jadi pada usia anak-anak ini ditekankan juga untuk olahraga, karena tadi dengan diet saja ada growth hormon seperti itu akan sulit terkontrol apabila tidak didukung dengan aktivitas fisik yang mendukung juga. Kemudian memberikan pendidikan agar mampu mengelola diabetes secara mandiri untuk pencegahan hipoglikemia, penyakit akut, dan pemeriksaan gula darah. Jadi ini penting untuk memberikan pendidikan kepada pasien dan keluarga. Sebentar ini Pak. Ya, tujuan diet, kemudian ya. Syarat dietnya yang pertama, karena ini adalah anak-anak ya, DM yang terjadi pada usia anak-anak, perlu diperhatikan pola makan yang teratur dengan mempertimbangkan jarak waktu makan, usia, tingkat aktivitas fisik, kegiatan sehari-hari, dan pemberian insulin, kurang N ya, pemberian insulin. Jadi di sini perlu diperhatikan pola makan sesuai dengan usia anak tersebut. Kemudian berikutnya syarat dietnya adalah distribusi energi sehari, makan pagi, makan siang, makan malam, itu perlu diatur prosentasenya. Makan pagi 20%, makan siang 25%, makan malam 25%, kemudian 3 kali makanan seringan masing-masing 10%. Jadi harus diterapkan 3C tadi jadwalnya, jadi harus tersebar ke dalam 3 kali makan utama dan 3 kali makanan seringan. Kemudian kebutuhan energi harus mempertimbangkan umur, jenis kelamin, tinggi badan, berat badan, aktivitas fisik juga pada masa pubertas. Ini hampir mirip juga dengan pada kebutuhan energi untuk dewasa. Nah, bagi diabetisi yang menggunakan insulin, dosis insulin konvensional, jadwal makan harus teratur sesuai jadwal, jenis jumlah makanan pada standar dan konsisten dalam keseimbangan antara aktivitas fisik dan insulin. Jadi pasien dengan insulin itu memang harus lebih disiplin, lebih berhati-hati. Jadi jangan sampai dengan pemberian insulin pola makannya tidak teratur, baik dalam jadwalnya, misalnya terlalu panjang antara makan pagi dengan makanan berikutnya, atau porsinya terlalu sedikit, juga nanti akan mengganggu kerja insulin, seperti juga kondisi lambung kita ya. Kalau kita makannya dalam jaraknya panjang, lambung kita juga akan terganggu kerjanya, dan demikian juga dengan insulin. Di samping kerjanya juga tidak teratur, nanti juga akan berisiko mengalami hipoglikemia maupun hiperglikemia. Kemudian pembagian makan dengan insulin konvensional, makan pagi 20%, makan selingan masing-masing 10%, makan siang 30%, dan makan malam 20%. Kemudian bagi diabetisi itu penyandang diabetes ya, bahasa halusnya, jadi sebenarnya bahasa penderita itu kurang halus gitu ya, bisa disebut sebagai diabetisi.
atau penyandang diabetes menggunakan insulin basal bolus pembagian makan berdasarkan perhitungan rasio karbohidrat dengan insulin bolus. Itu. Kemudian ini contoh diabetesi dengan kebutuhan 1.700 kilokalori, insulinnya 24 unit, maka kebutuhan karbohidratnya 50%-nya dari kalori, sebanyak 850 kalori, atau dibagi 4 menjadi 202 gram. Insulin yang diperlukan untuk basal itu 50%-nya jadi 12, untuk balus 12 unit. Jadi 12 unit insulin digunakan untuk 22 gram karbohidrat, rasionya 1 unit insulin untuk 17 gram karbohidrat. Jadi perlu seimbang. Tapi di sini mungkin perhitungannya mungkin agak jelimet ya, kalau untuk yang mungkin studi kasus, untuk mahasiswa nanti mungkin kita bisa pilihkan yang lebih sederhana. Kemudian nanti juga dalam prakteknya di rumah sakit juga untuk insulin ini belum begitu kita belum begitu konsen untuk pengaturan makan dengan beberapa dosis insulin seperti ini. Tapi prinsipnya tetap kita pakai bahwa dengan pemberian insulin itu pengaturan makannya harus lebih ketat. Jangan sampai terlalu sedikit ataupun terlalu banyak. Kemudian syarat diet di sini protein ya itu harus mencukupi untuk tumbuh kembang normal dengan memelihara cadangan protein. Jadi anak untuk tumbuh kembang juga perlu cadangan protein. Dibutuhkan sekitar 10-15% dari energi total, dan bila ada gangguan ginjal, kebutuhan protein harus dimodifikasi. Artinya dimodifikasi ini berarti menyesuaikan dengan gangguan ginjalnya. Dia termasuk CKD atau gangguan gagal ginjal, termasuk apakah nefropati diabetik atau sindrom nefropati dan lain-lain. Banyak sekali gangguan ginjal yang mana modifikasi pemberian protein berbeda-beda. Itu perlu diperhatikan. Ini adalah untuk yang tidak ada gangguan fungsi ginjal. Kemudian untuk lemak itu dianjurkan 25-35% dari total energi. Kandungan lemak jenuh kurang dari 10%, kolesterol kurang dari 300 mg, bila LDL lebih dari 100 dianjurkan lemak jenuhnya 7%, kolesterol kurang dari 200 mg. Jadi benar-benar diperhatikan pemenuhan kebutuhan lemaknya. Lemak adalah tetap kebutuhan kita. Jadi tetap zat gizi makro, zat gizi besar yang dibutuhkan untuk tubuh. Jadi ada yang sampai ekstrim mungkin jadi tidak mau mengkonsumsi yang lemak-lemak. Padahal lemak masih dibutuhkan 25-35% itu masih banyak ya. Jadi tetap lemak itu dibutuhkan karena lemak itu fungsinya banyak sebagai apa? Pengangkut vitamin larut lemak ADEK, kemudian pengatur apalagi banyak ya untuk simpanan lemak, kemudian untuk sintesis-sintesis yang lainnya untuk metabolisme juga diperlukan lemak, sehingga harus bijak dalam mengkonsumsi lemak, dibatasi tapi sesuai dengan prosentase yang seharusnya. Kemudian syarat diet yang lain, vitamin dan mineral sama dengan kebutuhan anak normal, dianjurkan mengkonsumsi buah dan sayuran segar yang mengandung antioksidan alamiah, dan suplemen vitamin mineral dapat dianjurkan hanya bila hasil kajian terdapat defisiensi khusus. Jadi misalnya anak yang anemia diberikan suplemen Fe, tapi kalau yang sehat mungkin belum dibutuhkan. Kemudian di sini perlu diperhatikan juga mungkin di kesempatan perkuliahan yang berbeda ada tentang gizi seimbang untuk anak ya, atau gizi daur ya. Untuk anak-anak usia bayi, usia baduta, usia balita, usia remaja itu berbeda ya dalam prosentase isi piringku. Jadi dalam prosentase proteinnya itu seberapa persen, lemaknya seberapa persen itu berbeda-beda. Jadi anak-anak tidak bisa diterapkan dengan isi piring orang dewasa. Karena isi piring orang dewasa, misalnya saya mau menjelaskan di sini, anak-anak memang dianjurkan mengkonsumsi buah dan sayur ya pada yang mengalami diabetes. Tapi kebutuhan sayur dan buah pada anak-anak itu persentasenya tidak sama dengan dewasa. Kenapa? Pada anak-anak itu apabila konsumsi sayur dan buah yang mengandung serat yang tinggi, serat itu kan mengandung apa? Mengandung zat yang menghambat penyerapan zat gizi juga ya, ada fitat ya. Ada fitat yang ada di dalam serat-serat itu. Kalau serat sayurnya banyak, proteinnya kurang, nanti yang terserap zat gizi yang sudah tinggi, proteinnya sudah bagus, tapi sayurannya berlebihan, nanti penyerapannya juga akan berkurang, sehingga harus seimbang tadi, harus bijak di dalam
mengatur seberapa persentase sayur harus dikonsumsi, seberapa buah harus dikonsumsi, meskipun anjurannya memperbanyak, tapi harus sesuai dengan kebutuhan setiap kelompok usia, lebih-lebih lagi kebutuhan setiap individu berbeda-beda. Kemudian untuk garam dianjurkan garam dapur atau NaCl maksimal 6 gram per hari. Kemudian serat bertujuan untuk merawat dan mencegah gangguan gastrointestinal dan serat larut air membantu menurunkan lipida darah. Ini juga ada sesuai kelompok usia ya, kebutuhan serat untuk anak sehat kurang lebih 1-3 tahun sekian dan seterusnya. Jadi kebutuhan serat memang harus terpenuhi, apalagi pada pasien diabetes ini serat sangat bagus, sangat bermanfaat untuk mengontrol glukosa darah, menurunkan indeks glikemik, dan bisa menurunkan lipida darah atau lemak darah. Nah, ini salah satu contoh pembagian makan sehari. Tadi yang dewasa belum saya contohkan ya, besok kalau mungkin latihan kasus bisa kita berikan contohnya. Ini hampir sama, kalau dewasa juga hampir sama, cuman ini. Jadi kalau dewasa nanti nasi, daging, atau penukar, atau lauk hewani, lauk nabati, sayur. Sayur ini sebenarnya tidak harus ABC ya, sayuran total juga bisa. Kemudian buah juga sama dewasa, susu juga untuk yang kebutuhan energinya banyak bisa ditambahkan susu. Kemudian minyak sama, nah biskuit atau crackers ini untuk dewasa bisa diberikan snack dalam bentuk yang lainnya bisa buah-buahan atau umbi-umbian. Dan untuk yang anak-anak ini pun juga bisa yang biskuit crackers ini bisa diganti snack yang lainnya yang mengandung banyak zat gizi yang indeks glikemiknya tidak tinggi. Jadi di sini biskuit di sini maksudnya yang biskuit yang hambar ya, atau yang gurih, bukan yang manis. Jadi atau crackers. Jadi kalau crackers kan gurih ya. Jadi tidak yang biskuit yang manis. Contohnya ini ada kebutuhan energi pada anak-anak 1000 kalori, 1300 kalori sampai 2500 kalori. Ini pembagian makan sehari, nasi 2,5 penukar, 1 penukar nasi kan 100 gram ya, berarti sehari dia makan 250 gram. Itu sehari, kalau dewasa lebih tinggi ya. Kemudian daging sehari 2 penukar, misalnya 2 telur, tempe atau penukarnya 1, berarti sehari itu boleh pagi telur, siang ikan, sore tempe, misalnya seperti itu. Atau misalnya mau ikan dan tempe, tempenya dibagi 2, jadi 1 porsi itu bisa dibuat untuk 2 kali makan dengan setengah porsi. Misalnya 1 porsi tempe itu menurut daftar bahan makan penukar 35 gram, berarti bisa dibagi 2 menjadi misalnya 10 gram sampai 25 gram. Atau bisa dibuat tahu 1 satuan penukar berapa? Misalnya tahunya 100 gram, berarti kalau dibagi 2, 50-50. Itu. Kemudian sayuran A, sayuran B, sayuran C. Sayuran A, B, C ini yang membedakan adalah dari jumlah kalorinya. Sayuran A itu yang paling bebas dikonsumsi karena kalorinya kecil, sayuran B lebih agak berbatasan, sayuran C dibatasi lagi karena kalorinya lebih besar. Jadi sayur, meskipun sayuran itu juga menyumbangkan kalori yang banyak. Kemudian berikutnya buah atau penukar, ini juga bisa dikonsumsi sehari 2 penukar, berarti boleh pas selingan pagi sama selingan sore misalnya. Kemudian atau habis makan juga bisa. Kemudian susu atau penukar 2 kali ya. Kemudian minyak 3 penukar, 1 penukar 5 sendok makan ya, berarti sehari maksimalnya 15 gram atau 1 sendok. 1 satuan penukar itu 5 gram, itu setara dengan kurang lebih 1 sendok teh ya. Nah itu, terus biskuit atau crackers atau biskuit yang gurih ya, itu kurang lebih 20 gram untuk yang 1000 kalori. Nanti untuk yang semakin tinggi lebih banyak lagi untuk makanan selingan. Nanti bisa dilihat lagi ya ukuran rumah tangganya. Saya ada sedikit yang lupa tadi, misalnya nasi itu satuan penukarnya berapa gram, daging, tempe, sayuran, buah, susu, minyak, dan biskuit. Gitu. Nah, kemudian ini sebentar. Oh, ini tadi saya agak terputus ya.
Ini mungkin untuk konseling gizi pada pasien anak terlebih dahulu ya. Jadi di sini pada pasien anak itu tujuannya adalah untuk mendidik pasien dan keluarga untuk mengenal tanda-tanda hipoglikemia, ketosis, dan tindakan penanganannya. Jadi di sini tadi kan intervensi gizi tadi ada penyediaan makanan ya, kemudian ada edukasi, ada konseling gizi, ada koordinasi asuhan gizi. Ini sedikit lompat ya. Untuk pembahasan anak ini memang kita hanya menambahkan sehingga tidak urut sesuai dengan adimenya, NCP-nya, tapi hanya pada penekanan-penekanan tertentu yang perlu diperhatikan. Secara adime nanti bisa kita tampilkan keseluruhan. Kemudian untuk konseling gizi pada anak-anak ini ditekankan tadi mendidik pasien dan keluarga untuk mengenal tanda-tanda hipoglikemia. Tanda-tanda hipoglikemia diantaranya apa? Keringat dingin, kemudian berkunang-kunang, kemudian seperti mau pingsan, berdebar-debar, dan lain-lain. Itu nanti harus ada pertolongan segera. Ketosis, nafas bau keton, kalau sudah ada tanda-tanda ketosis bahaya ya, berarti ini sudah sampai ke arah asidosis ketosis yang nanti bisa ke koma dan bisa berlanjut apabila tidak tertolong. Kemudian bahan makanan dibatasi dan dianjurkan, perlu juga diberikan edukasi kepada pasien dan keluarga, mengetahui daftar bahan makanan penukar untuk variasi makanan. Jadi setiap kita memberikan konseling gizi, jangan sampai tidak membawa daftar bahan makanan penukar. Jangan sampai konseling gizi hanya membawa brosur brosur diet saja. Karena nanti pasien tidak bisa kita jelaskan bagaimana cara mengganti atau menukar bahan makanan yang kita tulis di brosur sesuai dengan kondisi pasien, sesuai dengan kemampuan ekonomi pasien, sesuai dengan kebiasaan makan pasien, sehingga fungsinya daftar bahan makan penukar itu untuk menjelaskan isi dari diet, leaflet diet yang kita susun, yang sudah kita tulis porsi-porsinya. Kemudian di daftar bahan makan penukar ini juga fungsinya selain untuk membantu pasien menukar atau mengganti sesuai dengan kelompok makanannya, misalnya kalau tidak bisa makan nasi, bisa makan kentang, bisa makan ubi, itu dalam satu kelompok. Kalau tidak bisa, mungkin di kelompok yang protein, kalau tidak bisa makan ikan, bisa diganti makan telur, bisa diganti makan ayam. Di kelompok sayur, kalau tidak bisa makan sayur bayam, bisa diganti sayur sawi, sayur brokoli, dan lain-lain. Di samping itu, fungsi daftar bahan penukar adalah untuk menjelaskan kepada pasien juga, menegaskan lagi makanan apa yang boleh dikonsumsi, yang dianjurkan, dan mana yang harus dibatasi. Dan itu harus dicoret, harus dioret-oret. Besok kalau praktek konseling gizi, jangan sampai daftar makan penukar itu diberikan polosan, jadi tidak ada coretan dari mahasiswa. Jadi harus ada dicoret. Misalnya adik-adik memberikan konseling gizi pada pasien GM. Nanti daftar bahan penukar itu kan isinya lengkap. Ada kelompok karbohidrat disebutkan semua, kelompok lauk disebutkan semua. Kalau tidak dicoreti, nanti pengertian dari pasien itu saya boleh memilih semua makanan yang ada di daftar bahan makan penukar. Padahal di situ ada biskuit, ada kue manis, ada gula pasir, ada jeroan, dan lain-lain. Kalau tidak dicoret, diberikan keterangan, makanan yang dicoret artinya dibatasi ataupun dihindari, seperti itu. Itu ya, jangan lupa daftar bahan penukar harus dicoret. Kemudian merencanakan makanan sesuai dengan kegiatan rutin dan aktivitas fisik tambahan. Nah, di sini anak-anak ya, anak-anak kan main kegiatannya. Jadi perencanaan makannya harus disesuaikan dengan kegiatan fisik anak-anak agar jadwalnya bisa teratur. Berikutnya, mengetahui pengaruh zat gizi terhadap kadar gula darah dan komplikasi penyakit GM. Nah, ini perlu dijelaskan kepada keluarga dengan bahasa yang sederhana, sesuai dengan kemampuan keluarga untuk menangkap apa yang kita jelaskan. Nah, itu dijelaskan Ibu bahwasanya zat gizi, misalnya yang sederhana, zat gizi protein, ini sangat penting untuk anak-anak dan perlu pemilihan zat gizi protein yang kandungan lemaknya itu tidak tinggi agar tidak semakin memperparah kondisi hiperglikemianya, misalnya seperti itu. Kemudian memilih bahan makanan yang sehat untuk diabetisi sesuai dengan gizi seimbang ya, membaca label zat gizi pada kemasan. Nah, di sini pada saat memberikan konseling kepada masyarakat, kepada pasien, itu perlu juga kita sampaikan cara membaca label zat gizi pada kemasan makanan atau cara membaca
label zat gizi atau kandungan zat gizi ya. Jadi di situ diajari membaca misalnya minuman apa ya, susu UHT misalnya. Susu UHT itu kandungannya ada apa? Lemaknya, ada proteinnya, dan dibaca. Kalau pada pasien DM dilihat kalau ada tulisan sukrosa, berarti ada gula pasir. Seberapa banyak gula pasir yang terkandung di minuman itu. Kebutuhan pasien itu untuk gula seberapa? Tadi kan maksimal 5% dari total energi ya. Kemudian kalau pasien itu mengkonsumsi susu UHT misalnya, yang tidak khusus ya, yang susu yang artinya susu full cream, yang susunya manis, bukan low fat, bukan yang low sugar, itu nanti satu botol itu nanti kan kalau yang label zat gizi itu kan isinya untuk per saji ya, per saji saja gulanya di situ sudah ada 10 gram gula pasir, itu sendok makan ya. Nanti padahal pasien itu minumnya sehari misalnya 3 botol ya, berarti sudah mengkonsumsi 30 gram gula pasir. Apalagi pasien itu pasien diabetes. Nah, itu diajari caranya baca label yang mengandung tulisan gula atau sukrosa. Itu diperhatikan. Kemudian mungkin label natrium kalau pada pasien hipertensi. Label kalium pada pasien CKD. Jadi perlu diajari teliti setiap akan memilih makanan kemasan, perlu diajari membaca label zat gizinya. Kemudian melatih kemandirian dalam memilih jenis makanan di saat di luar rumah. Nah, ini juga perlu dilatih karena ibu bapak atau orang tua dari anak kan tidak mungkin mendampingi terus ya. Jadi dilatih untuk mandiri. Adik, besok kalau di sekolah jajannya pilih yang jajanan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi sudah dibekali dari orang tuanya. Itu boleh juga kerjasama dengan pihak sekolah kalau sudah ada apa namanya kantin sehat atau ada aturan-aturan terkait dengan jajan, ya itu bisa kerjasama dengan pihak sekolah juga agar anak-anak terhindar dari makanan jajanan yang mendukung atau menyebabkan meningkatkan risiko penyakit tidak menular di kemudian hari. Ini bisa juga karena memang kebiasaan makan sejak kecil itu sudah artinya sudah acak-acakan, sudah tidak terkontrol sehingga di pada usia dewasa menjadi mengalami penyakit tidak menular. Bisa juga ini terjadi sejak lahir ya, sejak ini anaknya mungkin termasuk stunting sehingga berisiko pada saat dewasa, pada saat anak-anak ataupun pada saat dewasa akan mengalami penyakit tidak menular. Itu. Nah, sekarang kita sudah masuk ke DM gestasional. Oh, ternyata waktunya harusnya sudah habis ya. Saya karena tadi mulainya juga sedikit mundur, saya minta waktu sebentar ya untuk melanjutkan yang DM gestasional. Bisa? Halo? Apakah suara saya masih terdengar? Bisa ya, saya lanjutkan. Jadi mungkin memang sesi tanya jawab belum bisa kita laksanakan sore ini, besok kita bertemu di pertemuan berikutnya. Sedikit tentang DM gestasional ya. Nah, ini untuk asesmennya atau pengkajian gizinya sedikit berbeda dengan DM yang bukan gestasional karena perlu riwayat personal seperti ini. Meskipun tadi sedikit ya saya singgung yang penjelasan di awal tadi juga kalau kita ketemu pasien DM perlu juga kita mengetahui apakah ada riwayat DM gestasional apa tidak. Tapi kalau kita sudah berhadapan dengan pasien dengan DM gestasional atau DM yang dia sedang dalam keadaan hamil, itu kita perlu tahu usia saat hamilnya, apakah lebih dari 30 tahun, apakah ada riwayat DM keluarga, apakah ada riwayat DM gestasional pada kehamilan sebelumnya, apakah ada riwayat melahirkan bayi lebih dari 4.000 mg. Ini berisiko untuk mengalami DM gestasional berikutnya. Terkait gizi, riwayat makan sebelum hamil, riwayat makan trimester 1 masa kehamilan. Jadi karena pada kondisi kehamilan itu memang ada perubahan hormon yang bisa mencetus ke terjadinya diabetes, maka perlu juga dikaji riwayat makan sebelum hamil dan pada saat hamil di awal hamil. Apakah pola makannya memang juga cenderung menimbulkan risiko terjadinya gula darah yang tinggi. Kemudian untuk antropometri, kita perlu kaji tinggi badannya, berat badannya, apakah dia obesitas,
lingkar lengannya bagaimana, apakah termasuk KEK, apa tidak, penambahan berat badan selama hamil, apakah normal atau terlalu tinggi, terlalu banyak, apakah IMT sebelum hamil juga normal, ataukah sudah obesitas sebelumnya, dan lain-lain. Ini perlu dikaji. Dan data biokimia, itu diantaranya data laborat hampir sama dengan yang dewasa dan anak ya, gula darah puasanya bagaimana, gula darah 2 jam setelah makannya bagaimana, dan gula darah setelah 1 jam setelah makan atau 2 jam setelah makan. Kemudian pemeriksaan fisik fokus gizi, ini juga kita lihat peningkatan tekanan darah pada pasien hamil, kondisi hamil itu di samping berisiko mengalami DM gestasional, bisa juga berisiko mengalami peningkatan tekanan darah. Jadi di sini juga perlu dikaji karena nanti ini juga akan berisiko mengalami keracunan kehamilan atau yang sering disebut preeklamsia. Preeklamsia atau sering disebut keracunan kehamilan. Kemudian tujuan diet pada DM gestasional ini sama dengan yang lainnya, menormalkan kadar glukosa darah puasa 2 jam sudah makan, sasaran konsentrasi kadar gula darah puasa, tapi di sini lebih rendah ya, nanti kita bisa lihat referensi atau sumber pustakanya. Kemudian memberikan makan sesuai dengan kebiasaan makan sehari-hari dan mengendalikan kenaikan berat badan sesuai usia kehamilan. Jangan sampai usia kehamilannya baru usia berapa minggu sudah naiknya 10 kilo, baru 12 minggu sudah 15 kilo misalnya seperti itu, karena pada DM gestasional ini akan berisiko nanti melahirkan bayi yang besar sehingga harus dikontrol betul kenaikan berat badannya agar tidak berlebihan dengan mengontrol pola makannya. Ibu hamil memang mudah lapar, tapi jangan sampai pola makannya menjadi tidak diatur berlebihan, yang penting untuk janinnya, tapi kalau kelebihan juga nanti itu juga janin yang akan membawa akibatnya, yang akan merasakan akibatnya, janinnya terlalu besar, lahirnya sulit, dan si bayi juga bisa berisiko gula darahnya meningkat. Nah, sekarang syarat diet DM gestasional itu untuk kebutuhan energinya, sarannya hampir sama ya. Ini kan untuk menghitung kebutuhan energi DM itu menggunakan rumus Perkeni ya. Jadi kita patokannya menggunakan Perkeni dengan kalau untuk ibu hamil. Nah, kalau tidak hamil kan untuk laki-laki 30 kilo, perempuan 25 kilo, tapi ini untuk hamil 30 kilokalori, dan nanti bisa dilihat referensi yang lainnya ya. Untuk IMT 30 kilo ada pembatasan kalori dengan berikan 15 kilokalori per kilogram berat badan saat hamil, dan mengikuti cara cepat bisa dengan 25 kilokalori berat badan ideal ditambah penambahan per trimester. Jadi ini bisa menggunakan rumus Perkeni itu 25 kilokalori per kilogram berat badan ideal. Nanti ketemunya sudah ditambahkan dengan faktor stres, faktor aktivitas fisik, faktor usia, dan lain-lain, terus ditambah dengan penambahan energi trimester 1 150 kalori, trimester 2 dan 3 300 kilokalori. Jangan lupa penambahannya ini, kadang mahasiswa itu lupa menghitung Perkeni tok, dia padahal ibu hamil tidak ditambahkan kalori tambahan. Ini yang sering lupa. Protein pun demikian. Proteinnya sudah tinggi ya, sekitar 15-20% atau 1,1 gram per kilogram berat badan, nanti masih ditambahkan tambahan kebutuhan protein per trimester. Kemudian ini mungkin keterangannya belum ada ya, bisa kita tambahkan. Jadi tetap proteinnya itu ada penambahan kebutuhan sesuai trimesternya. Lemak pun juga, karbohidrat juga ada penambahannya, asupan seratnya ditambah secara bertahap, asupan cairan juga ditambah untuk menghindari komplikasi, vitamin mineral sesuai AKG untuk hamil, dan makanan diberikan porsi kecil dan sering, karena ibu hamil yang sudah tua terutama mungkin juga akan makan sedikit itu sudah merasa kenyang, sudah meseset, jadi disiasati dengan porsi yang kecil tapi sering, makannya sering tapi porsinya jangan terlalu banyak. Nah, ini perhitungan kebutuhan gizi menurut Perkeni ya. Ini bisa untuk gizi, untuk menghitung kebutuhan gizi dewasa, untuk gestasional, kemudian untuk anak-anak. Sebentar, untuk anak-anak saya sepertinya sudah membuat slide-nya, tapi kok sepertinya tadi saya belum bacakan ya, besok kita cek lagi. Untuk anak-anak perhitungannya sedikit berbeda ya. Ini untuk Perkeni ini tadi ya 25-30 kilokalori, ada faktor jenis kelamin, umur, aktivitas berat badan, kemudian beberapa cara perhitungan berat badan ideal itu dengan rumus Broca, adik-adik sudah hafal ya, 90% kali TP min 100.
Bagi pria yang tinggi badannya di bawah 160 dan wanita di bawah 150 cukup tinggi badan min 100 saja, tidak perlu dikalikan 90%. Seperti itu. Kemudian faktor yang mempengaruhi kebutuhan energi, jenis kelamin sudah, umur, ini umur usia di atas 40 tahun, kebutuhan kalori dikurangi 5% setiap dekade sampai usia 59 tahun. Jadi kalau pasien DM usia sekian berarti ada 5%, jadi dikurangi hasilnya. Setelah 30 kalori, 25 kalori kali ke berat badan ketemu, kemudian nanti faktor usianya dikurangi ya. Kemudian usia 60 sampai 69 dikurangi 10%, usia 70 di atas 70 tahun dikurangi 20%, dan aktivitas fisik atau pekerjaan itu juga ada penambahan kebutuhan penambahan prosentase, nanti menggunakan referensi aktivitas fisik sedang, ringan, berat, itu nanti ada angkanya tersendiri gitu ya. Kemudian faktor yang mempengaruhi energi, aktivitas fisik ini ya. Ini aktivitas fisik salah satu referensi ini dari Perkeni ya, ini saya dapatkan dari Perkeni. Ini ada yang pegawai misalnya, kemudian guru, penambahan 30% untuk mahasiswa, ternyata mahasiswa lebih tinggi ya karena aktivitasnya mungkin lebih banyak. 40% untuk petani, 50% untuk tukang becak, dan seterusnya. Kemudian stres metabolik, faktor stres, jadi perhitungan pakai ini pun menggunakan faktor stres 10-30% tergantung berat ringannya stres metabolik. Kalau ada sepsis berarti ambil yang paling tinggi, operasi juga tinggi, trauma. Kemudian berat badan, penyandang DM yang gemuk, kebutuhan kalorinya dikurangi sekitar 20-30% tergantung tingkat kegemukannya. Semakin gemuk berarti pengurangannya semakin banyak. Penyandang DM kurus perlu penambahan 20-30%, semakin kurus penambahannya milih yang ring yang lebih tinggi. Jumlah kalori yang diberikan paling sedikit 1000-1200 kilokalori per hari untuk wanita, untuk pria 1200-1600 kilokalori per hari. Jangan sampai terlalu sedikit karena ada syarat tadi juga ya, karbohidrat tidak boleh kurang dari 130 mg ya, 130 gram per hari. Nah, sekarang pembagian makan sehari ini seperti yang anak-anak tadi ya. Cuman kalau yang dewasa makan pagi 20%, siang 30%, sore 25%, 10-50% makanan ringan bisa 2-3 kali, 2-3 kali sehari. Kemudian pada kelompok tertentu perubahan jadwal, jumlah, dan jenis dilakukan sesuai kebiasaan makannya. Kemudian untuk penyandang DM yang mengidap penyakit lain, maka pola pengaturan makan disesuaikan dengan penyakit penyertanya. Jadi yang DM dengan nefropati, DM dengan jantung, ini juga perlu pengaturan khusus. Bahan makanan yang dianjurkan dan tidak, mungkin mahasiswa sudah familiar ya. Karbohidrat kompleks itu yang tidak dianjurkan. Oh, sebentar, ini ada yang belum saya delete, karena saya kopas dari interaksi obat. Sumber karbohidrat kompleks yang dianjurkan adalah nasi, roti, mie, kentang, singkong, kopi, sagu, diutamakan yang serat tinggi, yang tidak dianjurkan tidak ada. Karbohidrat sederhana yang dianjurkan tidak ada, tapi yang ada yang tidak dianjurkan. Gula, madu, sirup, jam, jelly, dodol, kue manis-manisan, buah, susu kental manis, soft drink, es krim, dan lain-lain. Protein yang tidak dianjurkan adalah yang mengandung tinggi kolesterol atau tinggi lemak seperti jeroan. Kemudian lemak itu yang tidak dianjurkan adalah dari sumber protein yang banyak mengandung lemak jenuh dan lemak trans, antara lain daging berlemak, susu full cream, fast food, cake, goreng-gorengan. Sayur dan buah yang tidak dianjurkan tidak ada, jadi semuanya boleh sayur dan buah, kecuali pada pasien DM dengan nefropati ada pembatasan sayur dan buah yang tinggi kalium. Jadi ini ada kekhususan. Mineral yang tidak dianjurkan adalah natrium ya, karena tadi ada pembatasan natrium ya, kebutuhannya kurang dari 2300 mg tadi. Dia menghindari makanan yang diasinkan, awetkan dengan garam, vetsin, dan lain-lain. Nah, sekarang edukasi gizi.
Edukasi konseling gizi bagian dari intervensi gizi. Pemberian edukasi atau penyuluhan ini tentang pengaturan makan bagi pasien dan keluarga mutlak diperlukan. Jadi pasien yang DM jangan sampai di rumah sakit belum pernah diberikan edukasi atau konseling gizi, harus itu mutlak ya. Karena memang perlu pengaturan makan yang lebih ketat dibanding pasien dengan diagnosa yang lainnya. Untuk dapat mencapai program yang berdaya guna dan berhasil guna, sasaran seperti orang yang sehari-harinya beraktivitas menjadi penting, baik di lingkungan rumah, tempat bekerja, maupun sekolah. Artinya yang diberikan konseling gizi itu sebenarnya tidak hanya pasien dan keluarga, tapi orang-orang di sekitar itu juga perlu diberikan penyuluhan, diberikan pengertian terkait dengan DIEM ini. Tujuannya adalah untuk meningkatkan motivasi dan penerimaan diet yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi penderita. Kemudian koordinasi asuhan gizi ini apabila di rumah sakit ya, ini dilakukan oleh ahli gizi melalui konsultasi, rujukan, kolaborasi dalam pemberian asuhan gizi dengan tenaga kesehatan lain. Tenaga kesehatan lain di sini bisa ahli gizi, tenaga kesehatan lain itu bisa apoteker, dokter, perawat, bidan, dan lain-lain. Kemudian rekomendasi ada bahwa terapi gizi medis itu memerlukan pendekatan tim, ini ya, dokter, dietitian, perawat, petugas kesehatan lain, serta penderita itu sendiri untuk meningkatkan kemampuan setiap peserta dalam mencapai kontrol metabolik yang baik. Ya. Monitoring dan evaluasi perlu dimonitoring dengan cara dikaji ulang dan diukur secara terjadwal indikator asuhan gizi dari status gizi pasien itu sesuai dengan kebutuhan belum, sesuai dengan diagnosa gizi belum, intervensi gizinya yang diberikan dan hasil yang diharapkan apakah sudah sesuai. Karena itu pasien DM itu disarankan untuk kunjungan ulang ke ahli gizi. Jadi jangan sampai diusahakan tidak hanya sekali tok diberikan konseling gizi, tapi nanti kalau pasien rawat inap itu nanti disarankan seperti ini. Bapak, Ibu, besok kalau sudah mundur, nanti ada pengantar untuk kontrol di poli yang Bapak Ibu tuju, misalnya di poli dalam. Nanti pada saat kontrol ke poli dalam, Bapak kita mohon untuk bisa datang ke poli gizi untuk konsultasi lebih lanjut bagaimana untuk evaluasi setelah pengaturan makan selama seminggu di rumah, apakah ada kendala apa tidak, dan nanti kami ahli gizi akan membuat perencanaan lagi bagaimana pengaturan makan Bapak sesuai dengan kondisi terakhir pada saat kontrol. Jadi nanti pasien yang pulang nanti akan datang kembali ke poli gizi untuk kita berikan konseling lagi. Terus kita pada saat konseling di poli gizi kita berikan kesepakatan juga untuk kunjungan ulang berikutnya Bapak Ibu besok 1 bulan lagi pada saat Bapak Ibu kontrol bisa tindak ke poli gizi lagi, atau pada saat Bapak Ibu tidak sedang jadwal kontrol tapi ada permasalahan gizi yang harus segera dikonsultasikan, Bapak boleh langsung pendaftaran untuk mendaftar untuk datang ke poli gizi. Nanti kami ahli gizi akan membantu untuk memecahkan permasalahan terkait dengan pengaturan makan Bapak di rumah, seperti itu. Jadi ada dalam rangka monitoring evaluasi harus ada kunjungan ulang. Kemudian evaluasi gizi ini merupakan kegiatan membandingkan secara sistematik data-data yang ada saat ini dengan status sebelumnya. Tujuan intervensinya, efektivitas asuhan gizinya secara umum, dan tujuan standar. Jadi kalau evaluasi ini adalah data-data yang saat ini dengan data-data sebelumnya bagaimana, apakah sudah sesuai dengan target yang kita tentukan atau belum. Itu seperti itu. Nah, interaksi obat dan makanan ini sepertinya slide terakhir ya. Ini hanya sebagian contoh saja, tapi mungkin di referensi yang lain adik-adik mahasiswa bisa mencari di buku-buku farmasi, buku-buku terkait dengan obat itu mungkin banyak ditemui. Ini salah satu saja untuk nama obat metformin, ini obat untuk antidiabetik. Apabila dikonsumsi mengandung bersamaan dengan alkohol, maka akan meningkatkan metabolisme metformin sehingga menyebabkan hiperglikemia. Metformin kan fungsinya untuk menurunkan kadar gula dalam darah. Kalau dia mengkonsumsi alkohol, pada saat mengkonsumsi metformin, pada saat mendapatkan metformin, itu akan berisiko berisiko gula darahnya menjadi meningkat. Seperti itu. Kemudian glibenclamid. Bentar, ini nanti kita cek ya, hiperglikemi atau hipoglikemia ya. Kemudian glibenclamid ya, glibenclamid ini juga obat antidiabetik ya.
Kalau dikonsumsi dengan makanan yang mengandung herbal, misalnya dengan diminum dengan wedang jahe misalnya, ini kan penurunan kadar glukosa darah menjadi meningkat karena jahe bersifat anti diabetes, jadi akan semakin ngedrop. Itu. Kemudian bisa dengan lidah buaya, tapi ini ada juga ya yang es pakai lidah buaya itu ya, meningkatkan kadar glukosa darah efeknya. Kemudian dengan bawang putih ini juga akan menyebabkan penurunan kadar glukosa darah meningkat karena ini maksudnya bawang putih ya, bukan jahe. Ini bawang putih bersifat juga anti diabetes. Itu ya. Seperti itu ya interaksi obat dan makanan. Masih ada interaksi mungkin obat-obat yang lain yang lebih banyak, nanti mahasiswa bisa mencari pada saat mendapatkan kasus kok dapat obat ini, silakan dicari interaksi obat dan makanannya seperti apa. Dan ini perlu diketahui juga oleh ahli gizi karena agar apa yang makanan yang kita anjurkan itu tidak bertentangan atau tidak saling berinteraksi dengan obat yang diberikan. Nah, ini sudah selesai, mungkin ini referensi yang sebaiknya dibaca mahasiswa, seperti juga ini materi saya ini sebenarnya saya ambil dari semua ini ya. Dari yang pertama, asuhan gizi klinik. Jadi kalau mahasiswa, kalau datang ke tempat kami praktek, biasanya saya tanya, sudah punya buku ini belum? Asuhan gizi klinik. Kemudian buku ilmu gizi, teori dan aplikasi itu juga bagus. Kemudian penuntun diet harus punya mahasiswa. Kalau mau praktek di rumah sakit sudah harus punya buku penuntun diet dan terapi gizi, baik penuntun diet anak maupun penuntun diet dewasa. Ini penuntun diet dewasa, ini penuntun diet anak. Kemudian konsensus terkini juga harus punya. Ya, ini e-book atau softwarenya banyak ya di media sosial. Kemudian buku NCP, terminologi ini juga harus punya mahasiswa. Kemudian untuk mendukung yang lainnya, misalnya ada jurnal-jurnal hasil penelitian tentang diabetes, ini juga sangat mendukung untuk pembelajaran mahasiswa, agar pada saat belajar di kampus maupun pada saat praktek di lapangan, itu nanti mahasiswa akan lebih mudah untuk menyusun asuhan gizi sesuai dengan teori yang ada, disesuaikan dengan evidence base atau data-data yang ditemui, yang didapatkan dari pasien, bukan berdasarkan biasanya. Jadi buku referensi itu juga memang untuk kelompok sasaran. Jadi untuk pasien itu memang perlu penanganan khusus, sehingga perlu modifikasi di dalam kita menggunakan referensi. Kemudian kita breakdown, kita kerucutkan ke bawah bahwa ini adalah kebutuhan individu, sehingga mungkin perlu kita pandai-pandai memilih. Misalnya tadi ya, kalau kebutuhan protein ringnya sekian sampai sekian, kalau individu ini ya jangan di ring. Kalau menyusun asuhan gizi langsung kebutuhan proteinnya 10%, jangan kebutuhan protein pasien ini 10 sampai 20%. Seperti itu ya kira-kira dari kami. Pas adzan maghrib alhamdulillah sudah selesai. Terima kasih atas kebersamaan kita sore ini. Mohon maaf mungkin untuk perkuliahan ini masih satu arah, ya kita belum bisa diskusi banyak. Insya Allah mungkin di lain kesempatan kita akan bisa berdiskusi interaktif, baik secara media online, kalau ada kesempatan mungkin juga bisa bertatap muka dengan mahasiswa. Terima kasih atas kesempatan kita sharing ilmu, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari apa yang saya sampaikan, dan terima kasih sekali. Teruslah bersemangat dalam belajar dan beribadah. Jangan lupa untuk meraih kesuksesan tidak hanya di dunia tapi juga kesuksesan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin dari saya cukupkan. Mungkin ada tambahan ataupun yang disampaikan dari Ibu dosen, Bu Agil, ataupun dari mahasiswa, silakan. Mohon maaf Ibu, dari kami sudah cukup Ibu. Iya, terima kasih. Terima kasih atas kebersamaannya, atas perhatian dari adik-adik semuanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang saya sampaikan. Kita lanjut di pertemuan
berikutnya untuk diskusi kasus, dan mungkin apabila ada materi yang masih perlu diperjelas, dipertanyakan, silakan mahasiswa untuk menyampaikan. Terima kasih, kita akhiri kuliah pada sore hari ini dengan berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa cukup, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Saya izin.